Shalom saudara. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu kali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk datang beribadah. Kami mengharapkan kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bila Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Mu lawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau. Dan Kau disukakan Tuhan lewat penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar setiap kami boleh mengalami Engkau, mengalami pribadi-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak berpengharapan memiliki pengharapan. Yang bersyukur hanya dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus yang berdoa. Kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Mari bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyaklah Tuhan yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, seputau tanganmu yang menopang. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
sepanjang hidupku. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Besar kasih setiamu bagi kami Tuhan, tak berkesudahan rahmat-Mu. Karena itu kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Besar kasih setiamu, besar kesetiaanmu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan Bapa, kami mengakui segala hal yang baik yang ada pada kami, semuanya berasal daripada-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Kami datang membawa hati kami biar sukacita-Mu, damai sejahtera yang melimpah-limpah, yang melampaui akal dan pikiran memenuhi hati kami. Kami tanggalkan segala beban kami siap dan rindu memuji Engkau. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, amin. Saudara boleh lihat kiri kanan saudara, kasih tahu siap memuji Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tentu lewat. Siapa yang berserta dengan kita saudara? Yesus besertaku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan hidupku,
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber lembah yang kelam dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Bersorak bagi Yesus Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dirawat kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh,
bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam, pam para pam 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 pam. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita, amin. Kasihkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami tenang karena Engkau ada bersama dengan kami. Yesus yang selalu memimpin hidup kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Mu. Tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Nya. Yesus membimbingku, tanganku dipegang-Nya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Nya. Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegang-Nya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus membimbingku, tanganku dipegang-Nya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, tanganku
Biarlah ya Tuhan Yesus, hati kami tenang dalam hadirat-Mu. Hati kami tenang dalam Engkau ya Bapa, sebab Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menopang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat kami kuat tanpa pertolongan-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa Engkau sendiri ya Tuhan Yesus menopang kami ya Bapa. Ini kami umat-Mu yang datang beribadah di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, Engkau menilik hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam keluarga kami, bisnis kami, keluarga kami ya Tuhan, bahkan anak-anak kami, Engkau tahu ya Tuhan, dari kami mau belajar berserah kepada Engkau, dan kami belajar berharap kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan ya Tuhan, dan kami boleh diberkati dan kami boleh menerima urapan kuasa sukacita yang luar biasa daripada-Mu Yesus. Buat firman-Mu juga yang kami dengarkan di pagi hari ini ya Tuhan, boleh memberkati kami, menguatkan kami ya Bapa. Ada sesuatu hal yang baru yang kami dapatkan daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom semuanya Bapak Ibu. Ya, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah. Ya, di pagi hari ini saya percaya inilah bukti kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Kristus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, judul khotbah saya di pagi hari ini yang berjudul karena ini kan tema kita benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan, tapi lebih kepada saya menyampaikannya pengelolaan yang benar. Ya, bertalian dengan hendaklah kamu murah hati, ya sama seperti Bapa kita murah hati. Ini berbicara harus ada tindakan praktis yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mempraktekkan murah hati ini kan bukan berbicara sekonyong-konyong kita tiba-tiba mempraktekkan begitu saja, namun harus ada pengelolaan yang benar supaya mana benih untuk kita tabur dan mana roti untuk kita makan. Ya. Bicara benih untuk ditabur, roti untuk dimakan Bapak Ibu adalah berbicara pengelolaan yang benar. Untuk itu setiap kita orang percaya harus ada pengelolaan yang benar dalam kehidupan kita, khususnya setiap berkat-berkat yang Allah percayakan kepada kita. Karena hari-hari ini Bapak Ibu banyak pemikiran atau konsep dalam hati setiap orang percaya, kalau sudah Tuhan berikan kepada kita berkat apa yang Allah percayakan kepada kita, itu seakan-akan itu 100% milik kita. Sehingga sekehendak kita sendiri menggunakan setiap apa yang Allah percayakan. Namun bukanlah demikian Bapak Ibu. Kita harus atur baik-baik. Lalu bagaimana kita mengelola dengan benar Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita harus setia menerima. Ya, setia menerima Bapak Ibu. Ya. Bicara setia menerima di sini adalah bagaimana kita harus bekerja. Ya, bekerja lewat talenta, kemampuan yang Allah berikan kepada kita, ya. Potensi, kreativitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Untuk kita bisa menerima Bapak Ibu, kita harus bekerja. Menerima di sini bukan berbicara kita hanya tanda kutip, maaf ya, mendadahkan tangan meminta saja. Namun Tuhan sudah memberikan kepada kita ada 2 tangan, ada organ tubuh yang lain, yang adalah kita kalau kaki untuk melangkah, tangan untuk mengambil atau bekerja Bapak Ibu. Intinya adalah untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Ya. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat potensi ya, talenta kita. Seseorang ada kemampuan untuk berpikir, ya ada orang lebih cenderung orang strategi. Ya, orang strategi dia berpikir bisa jauh ke depan hal-hal yang bisa dilakukan, lalu ada memiliki potensi ya, bisa orang mengajar, bisa melihat sesuatu peluang-peluang yang bisa dia fungsikan untuk mendapatkan semacam kesempatan ya untuk memberdayakan apa yang ada ya. Bahkan bisa juga memberdayakan orang ya, sehingga orang tersebut bisa diberkati oleh Tuhan. Lewat kreativitas juga ini berbicara kemampuan ya, kemampuan berpikir, kemampuan untuk bertindak. Tentu ini sudah ada pada kita semuanya. Bahkan ada yang lebih.
Ya, pada prinsipnya adalah bicara setia menerima, apa yang ada pada kita hari ini itu kita maksimalkan. Amin. Itu kita fungsikan, kita aktifkan, kita maksimalkan. Saya percaya lewat apa yang kita kerjakan, lewat potensi, ya talenta yang Allah berikan, itulah wadah Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati kita. Ya. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, ya. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita lebih daripada apa yang kita doakan, namun ada bagian kita, yaitu kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Hari ini Bapak Ibu sudah punya usaha, ya. Mungkin Bapak Ibu hari ini sudah punya usaha dan berpikir, kenapa hari ini kok sepertinya sudah tahun ke tahun seperti ini saja, kayak merasanya sudah mentok, ya. Bapak Ibu boleh belajar dan minta kasih karunia itu kepada Tuhan, ya. Ada celah-celah yang Tuhan bisa bukakan kepada kita sehingga kita itu menjadi potensi, ya, atau peluang untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Contoh di sini Bapak Ibu, ya, kayu menjadi kursi, ya. Kalau kita butuh kursi, sebenarnya pohon sudah siapkan, pohon diolah menjadi broti atau papan. Kalau kita butuh kayu, ya kita buat jadi kalau kita butuh kursi, ya kita buat jadi kursi. Kalau kita butuh meja, ya kayu yang sudah ada, ya kita rancang menjadi bentuk meja. Ya, ada juga sayuran untuk dimakan. Ya, kalau kita butuh makanan, sesungguhnya sudah ada tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau zaman dulu memang sudah tumbuh di hutan, ya orang tinggal mengambil, ya memetik. Namun kalau sudah zaman sekarang ini kan, tidak mungkin kita ke hutan untuk mengambil sayur. Ada lahan Bapak Ibu di rumah atau ada lahan yang kosong, ya dimanfaatkan untuk tanam sayuran. Bisa seperti ini contoh Bapak Ibu, kalau butuh ikan Bapak Ibu, ya pergilah ke laut, ke sungai, pancinglah ikan itu. Jadi pada prinsipnya adalah sudah ada Tuhan berikan kepada kita kemampuan, ya talenta itu untuk kita mengelola. Yang paling parahnya itu adalah kalau kita tidak mau mengerjakan potensi yang sudah Allah berikan, cenderung berdiam diri. Bagaimana kita bisa menerima berkat dari Tuhan kalau kita sendiri tidak melakukan bagian kita? Jangan sampai Tuhan tolong berkati aku, Tuhan mana berkat-Mu? Padahal Tuhan sudah bilang, kau pergilah ke laut, ambillah pancing, kau pancinglah di sana. Atau kau bekerjalah dengan baik, ya sehingga kau mendapatkan upah, hasil, lalu kau jual, kau mendapatkan berkat, lalu kau bisa beli ikan. Kan gitu. Tuhan aku mau butuh ikan, pergilah ke sungai. Malas Tuhan, banyak nyamuk. Angin kencang, nanti masuk angin. Udah kau tanamlah ini, Tuhan aku udah cocok bertanam tidak bisa bercocok tanam. Jadi gimana? Maunya kita apa sekarang? Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, itulah yang terjadi hari-hari ini. Ya, itulah terjadi hari-hari ini. Kita pingin Tuhan memberkati kita lebih. Ya, apa yang kita terima dari Tuhan, tapi sesungguhnya kita sendiri talenta itu, potensi itu atau kreativitas yang sudah ada berikan kepada kita itu tidak kita manfaatkan, kita tidak fungsikan, ya, atau kita tidak maksimalkan dengan baik. Allah berjanji menyediakan susu dan madu bagi bangsa Israel Bapak Ibu, ya di tanah Kanaan. Namun bangsa Israel harus berperang melawan orang Kanaan, orang Het, orang Amori dan lain-lain. Allah sendiri berjanji, ya, menyediakan susu dan madu, maksudnya tanah yang subur, yang luar biasa ada di tanah Kanaan. Ya, namun langkah awal bagaimana bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir melangkah ke tanah Kanaan tersebut. Begitu tiba mereka di tanah Kanaan, mereka bangsa Israel tidak langsung juga menikmati susu dan madu, tetapi mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lokal. Mereka harus berperang, merebut, ya, berperang mengalahkan orang lokal tersebut supaya mereka bisa menduduki, ya, sehingga mereka harus bekerja di sana sehingga mereka boleh menikmati susu dan madu. Tuhan menyediakan susu dan madu di sini bukan berbicara sudah siap sedia, bukan kita tinggal mengambil, tidak Bapak Ibu. Ada bagian harus kita lakukan. Ya, ini Tuhan sendiri yang berjanji kepada bangsa Israel. Dan apa janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu? Janji Tuhan itu tadi sudah ada potensi dan talenta ada pada kita. Amin. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita. Keluaran 3 ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya,
Ini perkataan Tuhan Bapak Ibu ke bangsa Israel, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, ini di Yosua 1, namun bangsa Israel harus berperang melawan orang Kanaan tersebut, ya, orang Het, orang Amori dan lain-lain, sehingga mereka boleh menikmati susu dan madu yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa Israel. Ya, susu dan madu tidak otomatis diperoleh, ada proses yang harus dilakukan bangsa Israel itu sendiri. Mereka harus berani melangkah. Ya, walaupun di Mesir mereka sudah lengkap lah, ada ikan, ada daging, kita katakan ada bawang pre, ada sayuran, lengkap semuanya. Ya, sampai ini menjadi alasan bangsa Israel bersungguh-sungguh kepada Musa. Tuh, Musa, kau mati kemana kami ini? Ya, di sana sudah di bangsa Mesir dulu ada ini, ada itu. Ya, padahal Tuhan sudah berjanji, ya, aku akan membawa engkau kepada bangsa yang melimpah dengan susu dan madunya. Namun di sini Bapak Ibu bekerja dengan kekuatan Tuhan, ya. Bekerja dengan kekuatan Tuhan Bapak Ibu adalah berbicara ini mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji sebenarnya memberkati kita. Tuhan sudah berjanji untuk memberikan semacam kekayaan atau cukup berkat kepada kita. Namun biarlah dalam kita bekerja itu kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ya, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu, kalimat ini ya, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan kekuatan kita yang kita andalkan. Kekuatan di sini berbicara ada hikmat, pimpinan, tuntunan atau semacam pencerahan dari Tuhan. Amin. Jadi kita bekerja hari ini, ya, kita pastikan Bapak Ibu itu memang Tuhan adalah yang meneguhkannya kepada kita. Dalam hal ini bagaimana kita memastikan bahwa yang kita kerjakan ini adalah Tuhan yang meneguhkan kepada kita, yaitu tadi ya, maksudnya ada langkah kita boleh konfirmasi kepada suami istri, lalu kita konfirmasi kepada bapak rohani kita atau kakak rohani kita atau pembina rohani kita atau PKS kita Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya kita diteguhkan. Terkadang kita sudah melakukan semaksimal mungkin, namun hasilnya tidak maksimal. Namun kita percaya Bapak Ibu, walaupun kita sudah yakin ini datangnya dari Tuhan, tapi seakan-akan belum maksimal. Saya percaya tiba pada waktunya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya berkat yang kita butuhkan. Artinya baik tidak baik keadaan yang kita kerjakan hari ini, yang kita sudah yakin itu datang dari Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang artinya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Ya. Saya ingat renungan hari ini ya, bagaimana Ishak ya menabur di Gerar ya di Palestina. Alkitab katakan itu masa kekeringan. Ya, renungan hari ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca ya. Kejadian berapa Bapak Ibu? Kejadian 26 karena hari tanggal 26. Mudah ingatnya ya. Hari ini kejadian 26 bagaimana di Palestina si Ishak bersama dengan istrinya pergi ke Palestina di Gerar. Masa kekeringan, tapi mereka mau pindah, tapi Tuhan bilang jangan, kau tetaplah di sini di tanah Gerar. Alkitab katakan maka Ishak menabur. Lalu berapa kali lipat? 100 kali lipat. Maka Ishak jadi makin kaya, maka semakin kaya. Bahkan bangsa Filistin menjadi cemburu. Ya. Itulah yang dinamakan mengandalkan kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Dalam masa kekeringan pun, ketika Ishak menabur karena Tuhan suruh di situ jangan kemana-mana, tetaplah kau di Gerar, maka Alkitab katakan bahkan hasilnya 100 kali lipat. Hari ini kita sudah percaya Tuhan, aku yakin ini milikmu, kepunyaanmu. Tetapi hasilnya belum maksimal Bapak Ibu. Tapi kita tetap tenang dan tetap tenang, sabar. Sesuatu yang harus kita pikirkan. Sesuatu yang butuh strategi kita pikirkan kembali, minta hikmat kepada Tuhan, pemilik hikmat itu. Yang bisa memberikan kepada kita pada prinsip jangan sampai kita gegabah ya. Wah, aku sudah kerja nih siang malam siang, pokoknya sudah semaksimal mungkin. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu adalah biarlah kita bekerja mengandalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bekerja di mana Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita untuk memperoleh berkat Tuhan, memperoleh kekayaan yang Allah berikan kepada kita.
bekerja dengan rajin, ya. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ini Rasul Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, ya, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ya, dalam hal bekerja kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, namun kita juga harus rajin. Ya. Harus rajin. Rajin artinya Bapak Ibu kita melakukan semaksimal mungkin waktu yang ada, ya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu-waktu kita tidak kepada hal-hal yang tidak penting, kepada hal-hal yang tidak bertalian dengan apa yang kita mau capai. Ya. Rasul Paulus telah memberikan contoh, ya, kepada kita juga hari ini, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus dia membuat tenda, ya. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bagaimana Rasul Paulus bersama dengan timnya memberikan contoh kepada jemaat yang di Tesalonika, dan kepada kita hari ini juga bagaimana Rasul Paulus tidak makan roti dengan percuma. Dia tidak punya mental gratisan, dia tidak punya mental minta-minta, ya, tetapi dia punya mental bagaimana dia berjuang lewat apa yang dia kerjakan. Tuhan berkati, dia kerjakan tendanya dengan baik, lalu dia jual, maka dia mendapatkan harganya, harga jualnya, maka uang yang dia dapat dari penjualan buat tenda itu dia gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Selain daripada ada roti untuk dia makan, ya, karena dia tidak mau makan roti yang meminta-minta. Walaupun, ya, dikatakan kalimat berikutnya, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Walaupun Rasul Paulus berhak meminta kepada jemaat yang dilayani, ya, namun Rasul Paulus tidak menggunakan itu, Bapak Ibu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami telah teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, jangan ada di antara kita ini Bapak Ibu, ya. Tapi saya percaya jemaat Pelita luar biasa. Semuanya rajin, semuanya bekerja keras, ya. Saya melihat walaupun usahanya kecil, tetap semangat, ya. Ibu Mita semangat jualan ayam gepreknya. Kecil apapun percayalah Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa berkati. Ya, jangan bilang aduh untungnya cuma 1.000, cuannya kecil, gimana mau bangun ini. Jangan dulu pikirkan bangun dulu, kau kerjakan dulu dengan setia. Jangan punya mental minta-minta Bapak Ibu, amin. Kita contoh sikap kerja keras dari Rasul Paulus, ya. Dikatakan bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, jangan sampai kita sibuk lihat TikTok, lihat apa, waduh, nari-nari, apa namanya itu? TikTok, ya. Padahal nasi sudah dimasak sampai gosong, ya. Air yang dimasak sampai gosong, kering. Lihat apa? Lihat TikTok, lihat IG, tidak tip, anak tidak dijemput, lupa. Makan tidur terus dari bekerja. Ya, lalu ayat 12, orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan hari ini sekecil apapun itu, Bapak harus tenang, berdoa, lakukanlah dengan tenang, ya. Dengan demikian makan makanan sendiri. Artinya Bapak Ibu, manfaatkanlah, belilah semampunya untung yang kita dapat daripada hasil kerja kita. Kalau kita hanya sanggup beli tempe sepotong, belilah tempe sepotong. Jangan kau beli ayam sekilo, tidak cukup. Kekurangannya dari mana? Ngutang. Itu kurang tepat Bapak Ibu. Ya, lanjut lagi. Setia menerima, di mana kita bekerja dengan rajin dan tekun, ya, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Poin pertama adalah bagaimana kita bisa menabur. Bapak Ibu, ada benih dan roti benih untuk tabur dan roti untuk kita makan. Poin yang pertama tadi kita harus setia menerima, yaitu dengan bekerja, ya. Lalu yang kedua, setia mengelola Bapak Ibu. Kalau kita sudah setia mengelola,
lewat kita bekerja, apa yang Tuhan Allah percayakan dalam kehidupan kita, ya saya percaya gini Bapak Ibu, kalau kita sudah mengelola dengan baik, saya percaya pasti ada yang Tuhan percayakan kepada kita, amin. Ya besar kecil, sedikit banyak, ada yang Allah percayakan kepada kita. Karena kenapa? Kita sudah menunjukkan kesetiaan kita, konsistensi kita dalam setia menerima. Maka tindak selanjutnya kita harus setia mengelola. Tuhan adalah pemilik segalanya dan kita adalah hanya pengelola. Apa yang Allah percayakan kepada kita hari ini, ingat, itu milik Tuhan dan kita hanya pengelola. Itu bukan milik kita, itu hanya Allah percayakan untuk kita kelola Bapak Ibu. Ya, Hagai 2 ayat 9 katakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya Bapak Ibu, Tuhan sedang menyampaikan bahwa apa yang ada di dunia ini adalah milik kepunyaanku. Mazmur 24 ayat 1 katakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, bahwa Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Pengelola tidak punya hak untuk menentukan penggunaan harta tersebut selain daripada pemilik. Amin. Ingat Bapak Ibu, kita pengelola tidak punya hak untuk menentukan penggunaan harta tersebut selain daripada pemilik. Ya, artinya rupiah yang Allah percayakan kepada kita, ingat, itu kita harus menggunakan rasa tanggung jawab kepada Kristus. Walaupun itu 1 rupiah, 2 rupiah, pastikan itu Bapak Ibu, itu kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu, udah jelas Tuhan bicara, jangan kita masih ngotot, ya maksudnya ada risiko yang kita tanggung. Pengelola hanya memelihara dan melaksanakan perintah pemilik. Ya, kita ini jadi ternyata hanya pengelola itu hanya memelihara dan melaksanakan perintah pemilik. Jadi kalau pemilik bilang, siapa pemiliknya Bapak Ibu? Tentu Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan bilang tabur, ya tabur. Ya, kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Ya, kalau pemilik bilang lepas, ya lepaskan. Ya, jangan ditahan-tahan Bapak Ibu, apalagi sampai digenggam. Enggak Tuhan, enggaklah Tuhan, Tuhan salah enggak Tuhan? Ini Tuhan salah enggak ini enggak Tuhan, enggak tepat nih. Nah, kita terkadang berargumen sama Tuhan. Pemilik berhak untuk mencabut hak pengelolaan jika pemilik melihat pengelola tidak menjalankan perintah dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi pengelola yang baik, maka Tuhan tambahkan apa yang harus kita kelola. Ingat 5 talenta, ya, yang dipercayakan ada hamba kepada satu hamba diberikan 1 talenta, lalu ada 2 talenta, ada yang 3 talenta, yang 5 talenta. Ya, yang 5 menjadi 10 dikelolanya dengan baik, yang 2 jadi 4, yang 1 karena takut kepada Tuhannya dia kubur. Ya, maka dia bilang kau ini hamba yang jahat. Ya, maka diambil yang 1 dikasih yang kemana Bapak Ibu? Ke yang 5 yang mampu mengelola lebih banyak. Kalau kita menjadi pengelola yang baik Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan tambahkan lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menjadi pengelola yang baik, pemilik itu akan mencabut, mengambil sesuatu yang tidak mampu kita kelola. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang mampu kita lakukan. Bagaimana kita mengelola Bapak Ibu? 1, bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan. Jadi ada rasa tanggung jawab dalam hati kita kepada Tuhan sang pemilik berkat tersebut, ya, sang pemilik harta atau apapun yang Allah percayakan kepada kita. Harta benda, ya, uang digunakan untuk kerajaan Allah, benih yang ditabur. Jadi pada prinsipnya apa yang Allah percayakan kepada kita, ingat ujung-ujungnya haruslah untuk kerajaan Allah. Kalau itu kita berkati kepada seseorang kita berkati mereka harus itu adalah kepentingan untuk kerajaan Allah. Kalau kita menabur kepada sesuatu pekerjaan Tuhan, pastikan itu maksudnya kepada sebuah pekerjaan, pastikan itu bertalian dengan pekerjaan kerajaan Allah Bapak Ibu. Jadi gini, maksud saya gini, sekalipun Bapak Ibu kita harus menabur kepada seseorang, memberkati, tapi kalau orang ini potensi, orang ini ke depan maksudnya lewat pemberian kita, orang ini bisa sekolah dengan baik, mereka bisa melayani dengan baik, taburlah di situ. Ya, jangan berpikir, waduh ngapain tolongin orang habis uang saya, malah tidak ada untungnya. Tidak Bapak Ibu, kalau itu setia, ya, maksudnya gini Bapak Ibu, kan kita gereja kan ada kas diakonia, kita memberikan tiap bulan kepada anak-anak tidak mampu, ya.
Kita rindu lewat ini anak tersebut bisa sekolah dengan baik sehingga dia boleh melayani dengan baik. Intinya ujung-ujungnya mengerjakan kerajaan Allah dalam hidupnya. Lalu keuangan. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Keuangan. Ada pengelolaan yang benar. Ini bicara teknis ya. Harus membuat prioritas atau budget anggaran rumah tangga dengan benar dan terukur. Jadi ini kepada kesepakatan suami istri ya, membuat prioritas atau budget anggaran rumah tangga. Lalu mencatat dan mengevaluasi dengan baik ya penerimaan dan pengeluaran bulanan. Ya, ini berbicara rasa tanggung jawab kita kepada uang yang Allah percayakan kepada kita. Ya, mencatat ya, jangan sampai terima keluar tapi tidak tahu berapa masuk yang berapa yang keluar. Ujungnya udah akhir bulan, akhir tahun, loh kok mana nih, kok ada, kok defisit. Itu tadi tidak ada pencatatan yang baik ya, tidak ada evaluasi. Kalau kami pribadi, contoh saja ke beberapa bulan yang lalu kami ada cerita tentang kami menabur sepanjang tahun ini kepada SMP. Setelah itu, sebelum kami praktekkan, kami langsung evaluasi, saya dan istri dan anak mengevaluasi kembali selama ini sebelumnya berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan setelah ini kita menabur sepanjang setahun, berarti tinggal ini penerimaan kita, berarti mana-mana yang harus kita pangkas. Kira-kira contohnya seperti itu. Pada prinsipnya akhir bulan itu jangan sampai ada defisit. Mana untuk benih untuk ditabur, mana roti untuk kita makan, mana untuk investasi harus kita tabur dalam kerajaan Allah. Intinya akhir bulan itu harus ada saldonya ya. Jangan sampai defisit. Kalau defisit malah lagi harus dipangkas. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa aduh Tuhan kok udah cukup ya. Bukan tidak cukup Bapak Ibu. Harus ada pengelolaan yang baik. Ingat, sudah ada potensi, sudah ada hikmat Tuhan berikan kepada kita untuk kita mau saklek. Dalam hal ini rasa tanggung jawab kepada Tuhan untuk mengelola setiap rupiah demi rupiah yang kita terima. Bergaya hidup produktif bukan konsumtif ya. Kita ini ya, kalau itu harus dikeluarkan, keluarkanlah. Tetapi kalau udah penting jangan ya. Konsumtif berbicara orang yang cenderung makan, beli ini, beli itu ya. Handphonenya masih oke, tapi demi oke, boleh enggak Pak, ini sudah zamannya nih iPhone 14 Pro Max ya, apa sih? Max Pro apa sih? Kira-kira gitulah. Berapa itu 25 juta, tidak salah sih Bapak Ibu. Kalau cukup belilah. Dan kalau itu menghasilkan, ya belilah. Tapi kalau itu tidak menghasilkan, coba runding kembali. Ya jangan sampai kita terjebak kepada konsumtif ya. Ya kalau bangun rumah, bangunlah dengan budget yang ada. Yang udah kerja nanti, aduh ini kurang. Tadi budgetnya 50 juta, begitu selesai, nah tambah 50 juta lagi, jadi 100 juta. Jadi berarti kan ada perhitungan yang kurang tepat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bicara uang itu angka pasti. Itu tidak bisa meleset. Bicara uang itu bicara angka, seharusnya bisa dihitung. Kalau kita tidak mampu menghitung, ya kita mintalah pertolongan orang yang mampu menghitung. Kan gitu. Jangan sampai kita, oh ini bisa ini. Malah lebih besar lah tanggungan yang harus kita tanggung daripada kita minta tolong kepada orang yang mampu menghitung dengan baik. Pada prinsipnya adalah kita harus bergaya produktif. Kalau kita harus menabur demi kepentingan ini dan itu mengupgrade orang, mengupgrade pelayanan, mengupgrade pekerjaan, bisnis, lakukanlah itu, investasi. Ya, yang penting itu terukur, ya, terukur dan sepakat dan terukur lakukanlah. Tapi kalau bicara konsumtif, mau ini, mau itu, ujungnya beli sana, beli sini, itu pun kredit kan? Buka kulkas, titit, bunyi dia kan? Nah, maksudnya ini bukan menyinggung Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Ya, intinya adalah itu masih terukur, ya, harus terukur. Lukas 6 ayat 10 dikatakan, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi Bapak Ibu ini sederhana sekali. Setia dulu perkara kecil, ya. Jangan bilang, kecil lah. Boleh Tuhan langsung besar be, aku malas ngerjain kecil ini. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Dulu aku seperti itu prinsipnya. Kecil, Tuhan bisa langsung besar Tuhan. Malas ngurusin kecil ini. Tuhan bilang, kau yang kecil be, kau sudah ngomong malas, bagaimana yang besar? Kau tidak ada kemampuan di situ. Kau kecil, lakukan dulu yang kecil ini. Muridkan dulu 1 orang dulu. Saya bilang, 1 orang Tuhan, bisa langsung 5 orang. 1 kita tidak mampu, apalagi langsung 5 orang. Kaki kita, diisi, setelah kita tersendiri. Ya, jangan bilang, ini bisnisnya Tuhan kecil.
Bisa tuh langsung besar dulu. Tidak bisa, kau urus dulu yang kecil itu dulu. 1 kilo ayam, 2 kilo ayam, lakukan dulu. Sampai nanti kalau kau mampu di situ, Tuhan akan tambahkan lagi. Ya, kau bisnis kecil ini lakukan dulu Bapak Ibu. Ini prinsip Alkitab. Lalu ayat 16 katakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Bapak Ibu ingat, yang kita miliki itu adalah bukan milik kita tapi milik Tuhan. Tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Ya, itulah yang harus kita kelola. Itu benih untuk kita tabur kembali, lalu roti untuk kita makan. Jangan sampai benih untuk kita tabur, malah kita jadikan roti, malah kita makan. Sehingga tidak ada lagi benih untuk ditabur, sehingga berikutnya kita tidak dapat lagi untuk menuai. Karena kan apa Bapak Ibu? Ini di sini tidak ada pengelolaan yang baik. Lalu yang terakhir adalah Bapak Ibu yang ketiga, setia memberi, ya. Jadi kalau kita sudah tadi setia menerima, setia mengelola, ya ini tahap selanjutnya setia memberi. Ya, karakter dasar Kristus adalah mengasihi dan memberi atau memberkati. Allah memberkati untuk memberkati orang, ya, orang lain, bukan memperkaya diri sendiri atau ego untukku dan untukku, ya. Jadi Tuhan memberkati kita ternyata Bapak Ibu, yaitu tadi untuk memberkati orang lain lagi. Ya, jangan sampai ada ego di sana, untukku dan untukku. Bicara untukku dan untukku ini saya jadi teringat. Tadi saya ada baca, saya ingat tadi ya, di Amsal berapa ya? Ya, Amsal 30 ayat 15 dikatakan, Silintah mempunyai 2 anak, ini tidak ada di materi saya. Silintah mempunyai 2 anak perempuan untukku dan untukku. Jadi apa intinya Bapak Ibu? Pokoknya untuk aku deh, semuanya untuk aku. Ini adalah untuk aku nih. Tuhan bilang, kau ayo lepaskan, berikan, berkati. Adalah Tuhan ini untukku nih. Ya, intinya jangan sampai kita seperti Silintah ya, mempunyai 2 anak untukku dan untukku. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tidak merancang kita seperti itu. Tapi Tuhan merancang kita ini menjadi pribadi seperti Bapa. Ya, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Karakter Kristus sudah ada dalam diri kita. Ya, benih ilahi sudah ada dalam diri kita. Yang namanya sifat memberi, sifat menolong sesungguhnya sudah ada pada kita. Tinggal kita latih, kita respon dengan baik. Saya percaya pasti kita akan memberi. Mungkin awalnya kita memberi dengan susah, dengan berat, dengan sakit, ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita latih, kita ikuti, ya, karakter Kristus dalam hidup kita, saya percaya suatu kelas, suatu titik kita memberi itu memang kita tahu itu memang sudah menjadi karakter dasar dalam hidup kita, ya. Bukan lagi yang susah memberi, namun itu memang kita kalau sudah seharusnya kita lepas atau kita berkati, ya kita berkati. Dalam hal memberi, apa saja yang harus kita setia Bapak Ibu? Materi saya, Yupen. Memberi yang pertama adalah persembahan persepuluhan kita, ya. Persembahan persepuluhan. Jadi kalau kita memberi persepuluhan itu kita mengembalikan milik Tuhan, melatih iman kita serta ketaatan kita kepada Tuhan. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20 dikatakan. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Ini berbicara Abi Melkisedek ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, ini berbicara ketika tanah Lot diserang oleh raja lain. Di situ kan ada, bukan tanah Lot, siapa? Sodom. Ya, tanah Sodom diserang oleh raja lain. Di situ ada si Lot. Singkat cerita dikatakan ini ayat sebelumnya, bagaimana si Lot itu sendiri dibawa oleh raja lain, bahkan harta bendanya, bahkan setiap anak-anak perempuan yang bersama dengan Lot dibawa oleh yang menyerang tanah Sodom, negeri Sodom. Lalu Abram mendengar ini Bapak Ibu.
Lalu si Abram bersama dengan 318 orang yang terlatih, yang selama ini ikut bersama dengan Abraham, pergi mengejar kembali bangsa yang telah membawa si Lot itu, ya, keponakannya si Abram ini. Lalu sampai si 318 pasukan yang bersama dengan Abram ini mengalahkan, ya, bangsa lain yang membawa si Lot ini, maka si Lot dibawa kembali, ya, bersama dengan harta miliknya. Ketika si Abraham kembali kepada ke tempatnya, lalu disitulah ada Abimelek, ya, bertemu itu waktu itu sebagai imam Allah di situ, bukan Abimelek, Melkisedek, ya, Melkisedek. Sehingga inilah percakapannya Bapak Ibu. Lalu ia memberkati, ini si Melkisedek, ya, yang ngomong, memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Tetapi lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, diambil apa yang didapat kembali lalu dipersembahkan kepada imam Allah, yaitu Melkisedek pada waktu itu. Lalu Yakub, ya, ini kisah Yakub berkomitmen memberikan 1/10 dari setiap apa yang didapat dari Tuhan. Ya, Kejadian 28:22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu, ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, persepuluhan itu, ya, maksudnya mengembalikan persepuluhan itu berbicara itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan sebuah paksaan, namun kerelaan kita, ya. Bahkan kalau kita sebenarnya mau taat kepada Tuhan, bahkan lebih daripada 10% kita bisa berikan kepada Tuhan. Tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita miliki hari ini sesungguhnya milik Tuhan. Maka sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan, sebagai ketaatan kita kepada firman, kita kembalikan 10% kepada Tuhan. Jangan terbalik, Tuhan aku berikan 10%-nya, Tuhan berkati aku lagi. Tidak Bapak Ibu, bukan. Itu namanya apa itu? Hitung-hitungan sama Tuhan, bukan, ya. 10% itu mengembalikan 10% itu sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah ini berbicara keuangan, selain persepuluhan, mengambil 10, lalu kita persembahan khusus, ya, pemberian untuk pekerjaan pelayanan dan untuk orang-orang yang membutuhkan khusus, ya. Ini di gereja kita butuh, ini kan ada operasional, kita boleh memberkati, ada hamba-hamba Tuhan yang memberi sepenuh waktu melayani Tuhan, kita boleh berkati, atau ada orang-orang tertentu yang membutuhkan berkat tangan khusus dari kita berikan. Ini berbicara persembahan khusus, ya. Ada diakonia, ada misi, ada yang lain, ya. Kalau di gereja kita itu ada amplopnya, Bapak Ibu boleh lihat di situ. 2 Korintus 9 ayat 5-7 ini contoh, ya, salah satu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara, ini Rasul Paulus bicara lagi, ya, saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, ya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, inilah, ya, contoh bagaimana tentang persembahan kasih yang bisa diberikan, atau persembahan lain atau persembahan khusus, ya. Bagaimana Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya apa yang sudah dikumpulkan beri, ya, supaya bisa dinikmati orang yang membutuhkan. Jadilah pengelola yang baik. Pengelola yang baik menyiapkan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah praktekkan 3 poin tadi, setia menerima, setia mengelola, bahkan setia memberi, maka kita akan ada mana, dan kita akan tahu mana benih untuk kita tabur dan mana roti untuk kita dimakan. Mana roti untuk kita makan. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, ya Tuhan Yesus. Buat firman-Mu sudah kami dengarkan di pagi hari ini, ya Tuhan. Sudah kami belajar sama-sama, ya Tuhan, kepada firman-Mu. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan hati kami, ya Bapa di surga. Setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, ya Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah kami boleh belajar setia menerima.
Kami boleh bekerja lewat talenta, kemampuan, kasih kreativitas, potensi yang sudah Allah berikan kepada kami. Kami boleh kerjakan dengan baik, dengan rajin ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu, hari-hari ini mereka mengerjakan usaha bisnis yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka sebagai karyawan. Tuhan berkati mereka ya Bapa di surga. Ada kasih karunia Tuhan daripada-Mu bagi kami ya Tuhan. Sehingga sidang jemaat-Mu Tuhan boleh menerima berkat-berkat daripada-Mu, dan kami juga boleh mengelola dengan baik ya Tuhan Yesus. Setiap berkat-berkat yang Allah percayakan, kami boleh pertanggungjawabkan dengan baik kepada Engkau ya Bapa di surga. Dan kami juga boleh setia memberi ya Tuhan Yesus. Apa yang harus kami lepaskan ya Tuhan. Mana roti yang kami makan dengan baik. Mana benih yang kami harus tabur, mereka akan menaburnya dengan baik, dengan sukacita dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menuai kembali untuk memberkati, menabur kembali ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari belajar lagi. Nanti boleh didengerin lagi di platform channel YouTube daripada TikTokan terus, nggak jelas. Poin apa yang yang hilang dalam hidup saudara? Kalau sampai hari ini engkau merasa hidupmu masih susah dan sulit, karena itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan kita akan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hidup tidak kekurangan, hidup berkelimpahan yaitu memberi, seperti itu. Nah kalau sampai kita masih mengalami kesusahan, coba periksa hidup. Apakah kita memang masih butuh hikmat Tuhan untuk kita dapat mengambil lebih banyak apa yang Tuhan sediakan. Atau karena malas, bertobat kalau malas Bapak Ibu, amin. Karena saya percaya setiap kita harusnya hidup dalam kelimpahan, itu janji Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak uang kita, tapi berapa banyak yang bisa kita beri. Karena orang yang punya kelimpahan itu yang bisa memberi, menabur. Dan percayalah waktu Tuhan menyuruh kita menabur bukan supaya hidup kita susah. Karena toh Tuhan juga yang menyediakan benih untuk kita tabur Bapak Ibu, amin. Jadi mari saya percaya ada banyak hal yang Bapak Ibu dapat dari firman Tuhan secara aplikasi, contoh-contoh berapa bulan ini akan didengar, contoh-contoh hidup, kesaksian hidup dari apa yang kami sampaikan. Karena kami punya prinsip mengkhotbahkan apa yang kami hidupi dan menghidupi apa yang kami khotbahkan. Jadi hidup kita harus menjadi contoh seperti Rasul Paulus tadi, amin. Terima kasih Pak Kastoni, saya percaya sekali lagi berapa banyak yang diberkati. Ngomong kanan kiri, tinggal praktek. Ya, tinggal praktek, yang konsumtif bertobat. Hiduplah produktif, dikelola. Hidup itu murah, gaya hidup itu mahal. Nurutin gaya hidup, utang kelilit pinggang di mana-mana. Setiap hari stres mikirin kreditan. Bertobat. Amin. Nah, puji Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia sebelum kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi ini. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Alimin, suami dari Ibu Siti Cuknai, pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Jenazah dikebumikan pada hari Sabtu, 25 Maret 2023, di pemakaman Tionghoa, kilometer 12. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan diadakan seminar dan KKR doa yang diadakan oleh Jaringan Doa Sekota atau JDS selama 3 hari, yakni pada tanggal 27 sampai dengan 29 Maret 2023, jam 6 sore, bertempat di Gereja Bethel Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, dapat mengikuti acara doa ini sesuai dengan jadwal yang tertera di atas.
Acara seminar ini diadakan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Terima kasih. Semua tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diinformasikan kepada setiap jemaat bahwa akan diadakan ESC pada hari Senin 24 April sampai Rabu 26 April 2023 di Training Center Pelita, Sungai Gelam. Adapun biaya investasi untuk pendaftaran ESC adalah sebesar Rp400.000. Adapun camp ESC ini diadakan untuk memperlengkapi dan memotivasi setiap para pelayan untuk menjadi tentara Allah yang taat dan disiplin dalam melakukan pelayanan dengan sikap hati seorang hamba. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima undangan, dapat mendaftar dengan menghubungi pemimpin ibadah raya masing-masing atau ke Ibu Tini di nomor 0853 26 48 3157. Adapun pendaftaran ESC akan ditutup pada tanggal 10 April 2023 atau jika jumlah peserta sudah memenuhi kuota. Terima kasih. Mari kami mengundang jemaat dan rekan-rekan pelayan untuk dapat ikut di dalam doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Maret 2023 jam 12 siang bertempat di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini pernyataan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami.
Ini kami percaya seperti Engkau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, hidup dalam kelimpahan. Itulah rancangan besar-Mu dalam hidup kami. Ketika Engkau membebaskan kami dari perhambaan dosa, Engkau ingin membawa kami ke dalam tanah kelimpahan perjanjian-Mu, yaitu kami mengalami kemaksimalan di dalam potensi yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Itu rancangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau hidup dalam rancangan-Mu. Kami mau hidup taat kepada firman-Mu. Sehingga kami juga tidak seperti bangsa Israel yang tidak taat. Sehingga hidup mereka berputar-putar 40 tahun dalam kesusahan di padang gurun. Kami mau taat Tuhan. Dengar dan lakukan apa yang Kau katakan dalam hidup kami. Sehingga kami menikmati hidup dalam kelimpahan. Hidup kami diberkati untuk jadi berkat orang lain. Tuhan terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu menetap dalam hati kami. Dan kami melakukan firman-Mu. Sehingga sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas hidup kami menikmati penyertaan-Mu. Kami menikmati pemeliharaan-Mu. Kami menikmati pertolongan-Mu. Kami menikmati berkat-berkat berlimpah. Sehingga minggu akan datang kami datang lagi di tempat ini dengan hati bersyukur dan bersuka cita. Untuk lagi beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Serta pimpinan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat mereka katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.